Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang membuat aplikasi yang akan digunakan di kalangan pasien. Teman-teman bisa lihat di sini, seperti ini konsep aplikasi yang akan kita buat. Jadi, supaya tampilannya seperti ini, nanti kita akan menambahkan CSS ke dalamnya. Nah, untuk fitur yang akan kita gunakan di dalam aplikasi ini, yang pertama, kita akan menggunakan modul place, di mana modul place ini sendiri kita manfaatkan untuk menambahkan jenis-jenis dokter yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi kita bisa lihat, misalnya di dokter spesialis penyakit dalam ini, kalau kita klik, dia akan diarahkan ke bagian list atau daftar dokter yang mampu menangani penyakit dalam. Nah, kita bisa lihat di bagian sini, ini list dokter yang tersedia dari dokter spesialis penyakit dalam tadi. Nah, kita bisa lihat juga ini jarak lokasi dari tempat kita berada saat ini dengan tempat tinggal si dokter. Nah, kalau seandainya kita klik, kita akan diarahkan ke bagian sini yang menunjukkan profil dokter. Kemudian nanti di dalam sini ada alamat, ada kontak, nomor HP-nya. Kemudian kita dimungkinkan untuk melakukan chat dengan WhatsApp. Kemudian kita juga bisa menambahkan website dari si dokter. Nah, di bagian sini kita bisa menambahkan banyak hal, mulai dari gambar-gambar atau portofolio dari si dokter, kemudian nanti link-link keluar, kemudian ada juga file-file yang bisa kita tambahkan di bagian profil dokter ini. Oke teman-teman, itu untuk modul place. Kemudian di bagian sini kita akan menggunakan modul appointment. Nah, modul appointment ini kita buat khusus untuk membuat janjian. Kalau kita klik janjian, kita akan diarahkan ke bagian sini. Kemudian kalau kita buka di bagian janji temu yang dipesan ini, kita bisa lihat ini list janjian yang kita buat yang sudah terpenuhi. Makanya di sini ini harusnya ini statusnya komplit. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, ini ada bagian buat janji temu. Kita bisa buat janji baru dengan klik di bagian sini. Kemudian kita bisa nanti ikuti saja petunjuk-petunjuknya. Nanti di bagian sini ada pemilihan lokasi. Misalnya kita pilih yang Dr. Fitria, kemudian layanannya apa, kita bisa pilih. Kemudian siapa si penyedianya nanti, seperti itu. Misalnya saya di sini pilih Dr. Fitria. Kemudian nanti kita tentukan tanggal kapan kita akan bertemu dengan si dokter, dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja, tinggal klik. Kemudian setelah yang janjian ini, di bagian sini ada konsultasi. Nah, di konsultasi ini kita menggunakan modul Home V2 karena kita akan membuat isian-isian di sini, di mana nanti kita akan memintakan data-data ke user kita. Kemudian nanti akan dikirimkan ke email si admin. Selanjutnya, yang ini tadi itu bagian beranda. Jadi kalau teman-teman klik di bagian beranda ini, dia munculnya yang ini. Kemudian kalau kita klik di bagian artikel, dia akan diarahkan ke bagian artikel. Di contoh ini saya menggunakan artikel dari website luar karena sebagai contoh saja. Teman-teman bisa isi artikel ini dengan artikel-artikel yang berhubungan dengan dunia kesehatan misalnya. Setelah artikel ini, teman-teman juga bisa lihat di sini, ini ada menu sidebar, kita bisa klik. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Kita bisa lihat notifikasi, kemudian ada my account, seperti ini tampilannya. Oke teman-teman, seperti apa cara membuat aplikasi ini? Silakan teman-teman langsung masuk ke Builder. Oke, selanjutnya setelah teman-teman masuk ke Builder, silakan create aplikasi baru. Nah, di sini kita kasih nama berbeda saja dengan contoh kita tadi, dokter. Kemudian kita create.
setelah dibuat kita bisa manage. Oke, selanjutnya di bagian sini kita menggunakan template lawyer. Kemudian di bagian layout ini kita bisa cek. Nah, di sini kita menggunakan layout 9, otomatis by system ketika kita menambahkan template lawyer. Kemudian selanjutnya di bagian display title sini kita bisa klik visible. Kemudian di bagian sini sidebar width-nya ini lebarnya berapa. Nah, di sini saya kasih 260. Setelah itu teman-teman bisa save. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian bawah. Jangan lupa ini selalu diubah. Kita ubah jadi IDR, kemudian ini Indonesia. Kemudian teman-teman silakan ubah gambar homepage sesuai dengan recommended size yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian colors. Di bagian background ini kita bisa kasih putih saja. Kemudian teksnya kita copy yang ini. Kemudian kita samakan teks untuk yang lain. Kemudian di bagian sini homepage kita bisa kasih putih, headernya kita kasih warna biru, kemudian teksnya ini kita harus kasih putih saja. Kemudian selanjutnya di bagian card juga kita kasih backgroundnya putih. Kemudian jangan lupa di bagian border ini di set transparent semua. Setelah selesai, silakan masuk ke bagian features. Nah, di sini ketika kita menambahkan template lawyer, ini menu-menu yang otomatis akan ada di dalam template tersebut. Karena kita tidak butuh ini semua, kita bisa hapus yang lain. Oke, setelah kita menghapus item yang ada di sini, kita bisa tambahkan modul-modul yang akan kita pakai. Ini nanti ada appointment. Kemudian setelah appointment kita bisa tambah form V2. Selanjutnya kita bisa tambahkan yang WordPress. Kemudian kita bisa tambahkan satu lagi. Kita di sini menggunakan selanjutnya kita bisa pilih yang push notification. Kemudian yang terakhir kita bisa pilih folder V2. Oke, setelah kita menambahkan modul-modul ini, selanjutnya kita buka folder V2. Kemudian kita akan menambahkan modul ke dalam folder V2. Kita bisa klik di bagian sini. Ini ada place, appointment, form V2, WordPress, kemudian ada inbox. Oke, selanjutnya di bagian sini kita bisa ubah namanya jadi beranda. Di sini juga sama. Kemudian kita bisa ubah ikonnya. Selanjutnya kita bisa ubah posisinya dulu, yang WordPress jadi pertama, kemudian inbox. Yang WordPress ini kita ubah namanya jadi artikel.
gambarnya tidak perlu kita ubah karena nanti akan dihilangkan. Kemudian kita bisa pilih yang place. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada peringatan. Jadi sebelum kita konfigurasi, kita harus tambahkan API Maps dulu. Di bagian sini kita ubah, cari, kemudian kita bisa ubah gambarnya. Setelah kita tambahkan, kita bisa masuk ke bagian setting, API keys. Kita bisa tambahkan API untuk Google Maps. Setelah berhasil, kita kembali ke fitur. Kemudian kita klik beranda. Selanjutnya kita arahkan ini ke bagian sini. Kemudian inbox ini kita arahkan ke bagian sini. Kemudian appointment ini kita ubah. Kita ubah namanya jadi janjian. Kemudian ini juga kita ubah ikonnya. Setelah selesai, kita bisa buka yang form. Kemudian kita bisa setting emailnya. Di sini juga historinya aktif. Di bagian desain ini kita pilih list. Setelah itu save. Jangan lupa diubah namanya konsultasi. Kemudian kita ubah juga gambarnya. Oke, kita sudah berhasil di bagian sini. Kita bisa see change di sini. Nah, seperti ini tampilan bawahnya. Kita akan ubah nanti menggunakan CSS supaya cantik. Nah, sebelum itu kita masuk ke fitur lagi. Kemudian kita arahkan beranda ini ke bagian depan. Kemudian push notification. Kita bisa ubah ikonnya. Kita bisa pilih, kita bisa ubah jadi info. Oke, kita bisa ubah juga yang ini. Oke, kita sudah berhasil mengubah icon dari modul yang kita gunakan. Selanjutnya kita bisa refresh page dulu. Oke, ini sudah berubah sesuai dengan tampilannya tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian beranda. Kemudian kita bisa masuk ke bagian artikel. Selanjutnya di bagian sini silakan teman-teman isi website yang isinya artikel tentang kesehatan misalnya. Di contoh ini saya akan menggunakan website dari luar. Kemudian teman-teman bisa isi covernya. Kemudian kita tambahkan thumbnailnya sesuai dengan ukuran yang diminta. Kemudian di bagian sini, setelah kita menambahkan tadi website di bagian sini, ini akan muncul kategori dan page yang ada di dalam website yang kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa centang. Misalnya, kemudian page-nya juga kita bisa, ini contoh saja. Setelah itu kita save. Untuk melihat hasilnya kita bisa see change di bagian sini. Oke, ini sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian cari dokter.
Pertama di bagian sini kita setting dulu. Default page-nya kita bisa pilih yang kategoris. Jadi nanti di bagian depan dari place ini akan menampilkan kategori. Kemudian modelnya kita di sini bisa pilih. Kemudian unitnya ini kita bisa pilih yang kilometer. Kemudian di bagian sini model tampilan dari kategori ini. Kemudian di bagian sini ini kita kasih pin saja. Kalau seandainya teman-teman mau ubah jadi gambar, silakan tambah thumbnailnya. Kemudian kita save. Kemudian setelah selesai di bagian setting dan option, kita masuk ke bagian kategoris. Nah, di bagian kategoris ini kita akan menambahkan sesuai dengan jenis dokter. Jenis dokter spesialis. Nah, kita bisa pilih dokter yang ini. Kemudian kita bisa copy saja. Kemudian kita paste. Kita bisa ambil deskripsi yang ini. Kita paste ke sini. Dalam contoh ini saya menggunakan gambar yang ini saja. Setelah itu kita save. Kemudian kita tambahkan lagi. Oke teman-teman, kita di sini tambahkan 4 saja dulu. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian place. Kita bisa add place. Kita bisa tambahkan di sini misalnya dokter. Kemudian ilustrasinya kemudian di bagian teks ini silakan teman-teman kalau seandainya ada tag. Nah, ini misalnya bisa diisi dokter, ada dokter terbaik, atau apa saja yang bisa teman-teman gunakan sebagai tag di sini. Kemudian di bagian kategoris kita bisa pilih si dokter Fitria ini dia keahliannya apa. Jadi kalau seandainya dia ada di semua bagian ini, teman-teman bisa klik, tekan shift dan panah ke bawah supaya ini semua terblok. Kemudian di bagian label sini kita bisa isi misalnya alamat. Kemudian di address ini bisa kita isi amban misalnya. Nah, ini otomatis muncul karena kita tadi sudah menambahkan API Maps di bagian API Keys. Kemudian kita bisa isi phone numbernya. Kalau ada website, silakan teman-teman isi websitenya. Kemudian lokasi kita tampilkan. Setelah itu kita save. Kita bisa tambahkan lagi, misalnya di sini kita tambahkan 2 dokter. Oke, kita sudah menambahkan 2 dokter di sini. Kita bisa change dulu. Oke, ini sudah muncul judul dan deskripsinya. Kemudian kalau kita klik di bagian sini,
sesuai dengan konsep kita. Kemudian kalau kita klik di salah satu dokter spesialis ini, kita akan diarahkan ke bagian profil dari si dokter. Nah, di sini teman-teman bisa isi alamat, kemudian nomor HP juga. Kalau seandainya mau tambahkan gambar portofolio dari si dokter atau gambar-gambar kegiatannya, teman-teman silakan ubah di bagian sini. Klik edit. Di bagian sini, teman-teman kalau mau menampilkan namanya di sebelah sini, bisa dicentang. Misalnya di sini, subtitlenya saya pilih yang bagian ini. Kemudian saya akan menambahkan slider di bagian bawah sini. Jadi kita tinggal pilih slider saja. Kemudian kita bisa centang yang sini, kita tambahkan gambar. Kita bisa kontrol, kemudian klik. Selanjutnya kita bisa save. Kita bisa see change di sebelah sini. Kita bisa buka lagi, kemudian kita pilih yang Dokter Ana. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini namanya sudah tampil. Kemudian di bagian bawah sini ada slider. Oke teman-teman, seperti itu untuk modul place. Selanjutnya kita akan buat modul janjian, tapi karena ini videonya panjang, jadi kita akan buat tutorial ini dalam bentuk part. Jadi silakan tunggu di part selanjutnya, konfigurasi appointment dan form V2. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu untuk part yang pertama. Silakan teman-teman coba dan tambah dokter sebanyak-banyaknya, kemudian kategori juga sebanyak-banyaknya.